Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil perbincangan kami yang berjudul pengembangan rencana bisnis di bidang TIK aspek pemasaran. Kelompok 3 terdiri dari Krisna Panji, saya sendiri, Kopi Palubis, Siti Nur Ajijah, Vanessa Fatima. Selanjutnya saya akan membaca perkembangan TIK di dunia. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai dengan 1920, perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Yang pertama, komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti oleh transmisi audio visual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK. Beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu pada tahun 1957. Perkembangan TIK di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia bisa dibilang lumayan pesat, namun berjalan lambat. Hal itu dipengaruhi oleh banyaknya penduduk dan sumber daya manusia yang ada, sekaligus faktor infrastruktur terbatas pun ikut mempengaruhi perkembangan teknologi tersebut. Berikut ini adalah ulasan singkat mengenai perkembangan teknologi vital di Indonesia. 1. Perkembangan televisi. Perkembangan televisi cukup memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat tanah air. Pada tahun 1962, saluran televisi TVRI atau Televisi Republik Indonesia milik pemerintah resmi diperkenalkan pertama kali, dan saluran tersebut juga memfaktori saluran televisi lain berlabel swasta. 2. Perkembangan satelit. Dalam hal komunikasi, Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan negara lain di penjuru dunia. Oleh sebab itu, Indonesia juga turut meluncurkan satelit untuk membangun sistem komunikasi yang lebih modern. Satelit yang diluncurkan pertama kali adalah Palapa A1 pada tahun 1975. Lalu disusul dengan satelit lain seperti Palapa A2, Palapa B1, Palapa B2, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan Nur Kopi Palubis. Profil perusahaan yang dikembangkan. Yang pertama, ini adalah logo yang kami buat untuk perusahaan kami. Makna dari logo tersebut adalah gambar laptop dan smartphone menunjukkan produk yang kami jual adalah aksesoris untuk laptop dan smartphone, khususnya case. Sedangkan kata It's 2021 menunjukkan bahwa Allshop ini kami kembangkan pada tahun 2021. Visi dan misi. Visi kami dalam menjalankan usaha ini adalah untuk menciptakan usaha pelindung HP dan laptop yang berkualitas dan berbeda dari yang lain, serta menciptakan lapangan kerja.
Misi kami dalam menjalankan usaha ini adalah dengan membuat pelindung HP dan laptop yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Membuat pelindung HP dan laptop yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Aspek pemasaran. 1. Spesifikasi dan segmentasi produk. Produk yang kami tawar adalah case atau pelindung HP maupun laptop dengan berbagai motif atau gambar yang tersedia. Untuk bahan case-nya sendiri ada dua macam, yaitu hard case, bahan keras, dan soft case, bahan silikon. Berikut adalah contoh gambar case yang kami tawarkan kepada pelanggan. Berikutnya akan disambung oleh Siti Nur Aziza. Aspek pemasaran. Yang kedua, analisa pasar. Strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah dengan menggunakan media internet seperti Facebook dan Instagram. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga dapat mengetahui usaha kami. Untuk langkah permulaan, kami akan menjual pelindung HP dan laptop di bawah harga standar yang kami berikan. Syarat-syaratnya yaitu kami akan memberikan potongan harga kepada customer yang membeli pelindung HP dan laptop di atas 10 pieces, diberi potongan sebesar 10%. Selanjutnya, apabila customer yang membeli pelindung HP dan laptop di atas 20 pieces diberi potongan sebesar 20%. Langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar relevan atau relevan market. Pasar relevan merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total atau total product market yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Penentuan pasar relevan mengikuti dua langkah pokok, yaitu yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan dan mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Yang kedua, manajemen menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan. Yang kedua, menganalisa permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk atau produk kelas level, yang dimana manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Dengan kata lain, manajemen harus berupaya mendiagnosis siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar relevan dan mengapa mereka membeli atau tidak membeli sebuah produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa Fatimah. Baiklah, saya akan melanjutkan langkah-langkah analisis pasar yang ketiga, yaitu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Dalam menganalisis permintaan selektif, manajemen lebih berfokus pada pemahaman atas pilihan merek atau pemasok di dalam pasar relevan. Untuk memeriksa perbedaan-perbedaan, kebiasaan-kebiasaan para pembeli dan pola pembelinya, maka pihak manajemen pemasaran harus menerapkan strategi segmentasi pasar. Di antaranya adalah melakukan identifikasi tipe proses keputusan dan identifikasi atribut determinan. Selanjutnya yang keempat, menetapkan segmen pasar. Dalam menetapkan segmen pasar ini, pihak manajemen harus memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Ada beberapa ketentuan untuk menetapkan segmentasi pasar yang baik, seperti segmentasi pasar harus mudah dijangkau sehingga proses analisis pemasaran adalah bisa lebih efektif. Segmentasi pasar harus mudah diukur dan sesuai dengan kelayakan pemasar. Jika segmen yang dipilih memiliki banyak kendala, maka proses pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui kompetitif inteligensi. Dan langkah yang terakhir adalah mengidentifikasi pasar sasaran potensial, yaitu
Tujuan terakhir dari tahapan ini untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Saya Helika Tantiusda dari kelompok 4 ingin bertanya. Silakan, Lika. Bagaimana pendapat kalian tentang tren pemasaran saat ini? Coba jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya Sama-sama. ada yang ingin bertanya? Saya Nanda ingin bertanya, Ya, Nanda. menurut pendapat kalian, bagaimana perkembangan teknologi khususnya di bidang internet dalam hal pemasaran? Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Seladi itu di mute. Saya Sela Nur Cahya dari kelompok 6 ingin bertanya, menurut pendapat kalian, strategi yang bagaimana yang harus diterapkan agar sebuah perusahaan bisa memenangkan persaingan dari para pesaingnya? Kemudian berikan contohnya. Terima kasih. Sama. Baiklah, saya Vanessa Fatima akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nanda. Tadi pertanyaannya bagaimana pengaruh internet terhadap pemasaran. Jadi menurut saya untuk saat ini pengaruh internet terhadap pemasaran itu sangat banyak. Karena di internet kita bisa pasang iklan atau kita bisa menjual produk kita di internet. Seperti misalnya kita bisa jualnya di Shopee, di Lazada, di Tokopedia dan lain-lain. Terus kita juga bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk mempromosikan produk yang kita jual. Bagaimana Nanda, apa bisa diterima? Bisa Panisa, terima kasih. Sama-sama Nanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helika Tantiusda. Yang pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang tren pemasaran saat ini? Tren pemasaran saat ini sangat fantastis dengan persaingan antar brand ternama bahkan sampai merek biasa yang berusaha merebut konsumen dengan cara dan strategi masing-masing. Apa bisa diterima, Helika? Terima kasih Siti Nur Aziza. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sela Nur Cahya. Pertanyaannya yaitu, strategi yang bagaimana yang harus diterapkan agar sebuah perusahaan bisa memenangkan persaingan dari para pesaingnya, dan berikan contohnya. Di dalam persaingan itu, sebuah perusahaan harus selalu meningkatkan inovasi produknya. Sebagai salah satu contohnya yaitu misalnya kan kami di dalam perusahaan kami menjual produk case untuk laptop dan HP. Di situ kami masih ada 2 jenis bahan. Dan untuk ininya, kedepannya kami akan mengapai kualitasnya dengan bahan yang lebih bagus daripada bahan yang sebelumnya. Bagaimana, Sela? Baik, Pipa, bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.